Rapat pleno DPP Partai Golkar Selasa 13 Agustus 2024 semalam sah memutuskan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Menariknya, jabatan PLT Ketum ini hanya berlaku selama seminggu. Di balik ini semua, ada manuver politik Golkar di pekan depan. Apa itu? Secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Saat PLT Ketum Golkar Agus Gumiwang konferensi pers, kader dan petinggi Golkar yang mendampinginya terlihat cemas. Bisa jadi, ini pertanda jika Partai Golkar sedang dalam situasi darurat, ada perubahan dan bermanuver. Adapun manuver partai berlambang pohon beringin itu akan tampak nyata pada gelaran Musyawarah Nasional atau Munas dan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang rencananya akan digelar pada Selasa 20 Agustus. Lalu siapa saja yang akan maju di Bursa Ketum Golkar? PLT Ketum Golkar Agus Gumiwang menyatakan menolak untuk maju dalam Bursa Ketum Golkar di Munas nanti. Padahal sebelumnya nama Agus sempat sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Golkar definitif. Meski begitu, Agus tidak menjelaskan alasannya memutuskan untuk tidak maju sebagai ketum meski sudah ada dorongan dari sejumlah pengurus Golkar. Bagi Agus, tidak maju merupakan alasan pribadi. Ia pun menegaskan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kursi panas Golkar 1 belakangan santer disebut di cawe-cawe Presiden Jokowi. Jokowi dikaitkan dengan nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kader Golkar sekaligus orangnya Jokowi ini disebut sebagai calon potensial ketum Golkar dan diklaim telah didukung oleh lebih dari 30 DPD Golkar. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Nah, kalau apa bedanya? Kalau kader dari daerah, itu pasti memahami suasana kebatinan daerah. Jika nantinya Bahlil benar-benar terpilih menjadi ketum Golkar, bisa dipastikan pengaruh Jokowi di Partai Beringin tersebut kian menguat. Hal ini seakan menjawab isu Jokowi akan berlabuh ke Golkar sebagai wadah politiknya yang sudah santer sejak Maret 2024 lalu. Saat itu Jokowi digadang-gadang akan menjadi ketum Golkar usai masa pensiun presiden. Namun hal itu terganjal soal syarat ketum Golkar yang mengharuskan aktif terus-menerus kurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota parpol lain. Munas Golkar 20 Agustus masih menyimpan kejutan politik. Selain pemilihan ketum Golkar, akankah ADART Golkar akan diubah guna memberi karpet merah kepada Presiden Joko Widodo atau putranya Gibran Rakabuming Raka masuk sebagai elit Golkar? Akankah Jokowi didapuk menjadi Dewan Pembina Partai Golkar yang di posisi ini bisa memberikan pertimbangan dan masukan kepada DPP Golkar, terkhusus Ketua Golkar, dalam menentukan kebijakan penting dan strategis? Kita nanti manuvernya.